Shalom adik-adik semua. Shalom. Wah, puji Tuhan ya, kita sama-sama beribadah kembali. Kalau gitu, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, dan siapkan catatan ya untuk kita beribadah hari ini. Teman-teman dan adik-adik, sebelumnya mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih ya Bapak untuk hari ini, untuk hari yang baru, untuk hari yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau hari ini harinya Tuhan? Nah, kalau gitu, mari kita sama-sama nyanyiin Hari ini harinya Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan. Tinggal
na na na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, hari ini Kak Christine bersukacita memuji Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan Dia, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang baik. Dan karena kebaikannya, kita boleh bertemu kembali saat ini. Oke, kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, yuk, yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan dan tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami sambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik boleh kembali duduk dengan manis. Kak Christine boleh bertanya, di antara kalian siapa yang suka bernyanyi? Wah, semuanya suka bernyanyi. Lagu apa? Lagu apa saja? Lagu gereja, lagu di sekolah ya? Oke, adik-adik, tahukah kalian waktu kita bernyanyi, hati kita akan gembira, akan ada sukacita, dan itu akan membuat kita kuat. Nah, oke, hari ini tema firman Tuhan kita adalah aku bernyanyi, aku kuat. Coba ulangi bersama dengan Kak Christine, apa tema firman Tuhan kita hari ini? Aku bernyanyi, aku kuat. Oke, kita akan belajar dari kisah dua orang. Namanya yang satu Paulus dan temannya namanya Silas. Paulus dan Silas, mereka selalu pergi bersama untuk memberitakan Injil. Mereka akan pergi ke kota-kota untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, saat itu mereka berada di kota Filipi. Di mana? Di kota Filipi. Dan ketika berada di kota Filipi, mereka sedang berjalan menuju ke tempat sembahyang. Mereka ingin berdoa. Ketika mereka berada di jalan, tiba-tiba di belakang mereka ada seorang perempuan yang mengikuti. Perempuan ini ternyata adalah seorang peramal. Di kota itu banyak orang datang kepada perempuan ini untuk diramal nasibnya. Mereka bertanya, nasib aku nanti bagaimana? Kapan aku menikah? Usahaku bagaimana? Nah, setelah mereka diramal, mereka akan memberikan uang yang banyak. Dan tuan-tuan dari perempuan ini mendapat keuntungan yang besar dari perempuan peramal ini. Ketika perempuan ini melihat Paulus dan Silas, tiba-tiba dia berteriak. Dia bilang begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kalian berita tentang keselamatan. Dia terus berteriak seperti itu. Rasul Paulus merasa risih karena dia teriaknya terus. Akhirnya Rasul Paulus melihat perempuan itu dan dia terus bilang, demi nama Yesus Kristus, aku perintahkan roh jahat yang ada dalam perempuan ini keluar. Dan saat itu juga roh jahat, roh kegelapan yang membuat perempuan itu menjadi peramal keluar dari perempuan itu. Ketika tuan-tuannya melihat perempuan ini sudah normal, tidak lagi dikuasai oleh roh kegelapan dan tidak bisa menjadi peramal lagi, tuan-tuannya ini marah dan kesal. Paulus dan Silas. Mereka mencari cara bagaimana memberi pelajaran kepada Paulus dan Silas. Akhirnya dia mempengaruhi orang-orang di kota Filipi.
supaya mereka menangkap Paulus dan Silas. Dan benar, orang-orang akhirnya berhasil dihasut sama tuan-tuan ini. Mereka marah kepada Paulus dan Silas. Mereka menangkap. Ketika Paulus dan Silas sedang berjalan, mereka ditangkap. Setelah ditangkap, tangan mereka diikat. Mereka disiksa. Bahkan baju mereka ditarik sampai robek-robek. Nah, adik-adik, terus mereka diseret. Paulus dan Silas diseret ke pasar. Dan di pasar mereka dihadapkan pada para penguasa dan dibawa ke pengadilan. Dan di depan penguasa, tuan-tuan dari perempuan ini dan orang-orang banyak, mereka mendakwa Paulus. Mereka bilang, orang-orang ini sudah mengacaukan kota. Mereka sudah membuat rusuh. Tolong penjarakan dia. Mereka semua terus berteriak. Akhirnya penguasa ini memberi perintah. Tolong, bawa dia, jebloskan dia ke dalam penjara. Dan ketika kepala penjara datang, dia berpesan, taruh 2 orang ini di tempat yang paling aman. Supaya mereka tidak kabur. Karena kalau mereka kabur, mereka akan mengacaukan kota lagi. Dan benar, sampai di penjara, Paulus dan Silas ditaruh di tempat paling tengah. Supaya dia tidak bisa kabur. Akhirnya, Paulus dan Silas, 2 tangannya diikat pakai rantai. Kaki mereka juga dipasung. Sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mereka cuma begini. Apakah mereka sedih? Mereka menangis. Kasihan aku, Tuhan tolong aku. Ternyata enggak. Mereka enggak cengeng. Mereka enggak sedih. Dalam kondisi tangan yang terikat dan kaki yang terpasung, pada waktu tengah malam, mereka bernyanyi dengan suara keras. Mereka berdua nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka terus bernyanyi dengan suara yang kencang. Mereka memuji Tuhan. Mereka bernyanyi dengan suara keras. Sampai semua teman-teman, semua tahanan di penjara itu mendengar suara mereka. Mereka berdua bernyanyi kencang-kencang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Mereka terus bernyanyi dengan suara keras. Dan ketika mereka bernyanyi, tiba-tiba gempa yang hebat terjadi. Semua orang bergoyang-goyang begini. Gempanya sangat besar. Kalian bisa bergoyang dengan Kak Christine. Gempa, gempa. Semua orang teriak-teriak, gempa, gempa. Dan ketika gempa itu terjadi, saking dahsyatnya gempa itu, semua jeruji-jeruji, semua pintu dalam penjara itu terbuka. Bahkan rantai yang mengikat mereka, pasung yang membelenggu kaki mereka, semuanya terbuka, semuanya terlepas. Dan ketika menyadari bahwa semua pintu di penjara itu terbuka, kepala penjara takut sekali. Dia mengambil pedangnya. Dia akan bunuh diri. Waktu dia mau bunuh diri begini, Paulus bilang, stop Pak, jangan bunuh diri. Kami masih ada di sini. Kami belum kabur. Kami nggak akan kabur. Rupanya kepala penjara itu takut. Kalau semua tahanan kabur, dia akan dihukum. Lalu kepala penjara ini datang kepada Paulus. Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Dia bilang begitu. Paulus cuma bilang, kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya juga mau anak dan istri saya juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, kepala penjara membawa Paulus dan Silas untuk pergi ke rumahnya. Dan hari itu, anak-anaknya dan istri dari kepala penjara itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan sejak saat itu, keselamatan terjadi atas keluarga kepala penjara itu. Dan setelah itu,
Paulus dan Silas dibebaskan. Adik-adik, belajar dari kisah ini bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita nggak boleh sedih, terbawa masalah. Paulus dan Silas bisa saja dia menangis sedih. Tuhan, kenapa aku di penjara? Aku kan memberitakan tentang Engkau. Tidak, mereka tidak cengeng. Mereka justru di saat terpasung, tangannya dirantai, mereka memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Ada gempa yang luar biasa yang membebaskan mereka. Adik-adik, apa yang sedang kalian hadapi saat ini? Apakah kalian sedang sakit? Atau kalian sedang bersedih? Masalah di sekolah mungkin? Nilai kalian sedang jelek? Atau kebutuhan kalian? Mungkin papa mama belum bisa mencukupi? Atau apapun. Saat kita menghadapi masalah, bisakah kalian tetap bernyanyi? Karena waktu kalian bernyanyi, kalian akan kuat. Oke? Seperti tema firman Tuhan hari ini. Aku bernyanyi, aku kuat. Oke, kita akan buka untuk ayat hafalan kita. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Bunyinya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Untuk kelas madya, seluruh ayat dihafalkan. Untuk kelas Indria dan kelas Pratama, bagian A saja. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dan biarlah ini boleh menjadi komitmen kita semua. Janji kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kita mau tetap bernyanyi. Kita mau tetap memuji Tuhan pada segala waktu. Di setiap waktu. Waktu senang, waktu susah. Waktu apapun yang terjadi. Karena ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bernyanyi, hati kita, jiwa kita bersuka cita, dan kita akan tetap kuat. Oke? Yuk, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita sebelum kita sebelum kita menerima doa berkat. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap memuji Engkau. Kami mau memuji Tuhan pada segala waktu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang mari kita terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkati adik-adik sekalian di dalam berkat daripada Allah Bapa, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kepintaran, dan berkat penyertaan daripada Tuhan Yesus dan damai sejahtera daripada Roh Kudus tinggal di dalam hati adik-adik sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.